Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, genki desu ka? Salam buat teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun dan dimanapun teman-teman berada, semoga selalu sehat dan juga aman serta sejahtera. Sebenarnya di video kali ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua salah satu jenis kekayaan perairan laut Indonesia, yaitu Lucanus bigutatus. Ya, saya yakin teman-teman semua tidak familiar dengan nama tersebut. Sama kok saya juga. Bahkan saya juga masih agak-agak bingung terkait nama ini. Tapi tidak apa-apa. Mari kita bahas mendetail secara bersama-sama setelah yang satu ini. Nama lengkap saya Muhammad Indra Majid dari institusi Universitas Halu Oleo dengan nomor induk mahasiswa K1 A1 20063. So, what do you waiting for? Let's begin, check it out. Bigutatus ternyata adalah salah satu jenis spesies ikan yang ada di Indonesia. Jadi spesies ini merupakan bangsa ikan kakap yang ukurannya tidak sebesar paus dan juga tidak seganas hiu, yaitu hanya berkisar antara 15 hingga 25 cm saja, ya kurang lebih seukuran penggaris plastik. Tapi kalau kita melihat secara morfologi tubuh, ikan ini sebenarnya tipis-tipis fusiform dan kepalanya runcing serta ekornya ini tidak terbelah. Kalau misalnya secara morfologi warna, ikan ini ada yang ikan berwarna abu-abu, berwarna merah maupun berwarna kuning. Tetapi untuk ikan usia muda, biasanya mereka itu lebih ke arah warna abu-abu. Nah, tapi teman-teman, walaupun secara morfologi warna ikan ini cantik, teman-teman perlu waspada karena dia memiliki 11 hingga 12 duri di punggungnya yang sangat tajam dan juga cukup panjang untuk menimbulkan luka yang serius bagi teman-teman jika teman-teman mengganggu atau mengusik kehidupan mereka. Di samping itu, sebagai ciri khas dari ikan ini, lihat garis putih yang memanjang dari rahang hingga pangkal ekornya itu merupakan salah satu ciri khas ikan ini. Kedua, lihat dua bintik putih di punggungnya, sehingga banyak juga masyarakat menyebutnya dengan sebutan nama Tooth Top Snapper atau ikan kakap berbintik dua. Oke, saya rasa sudah cukup untuk pengenalan awal. Kita sekarang berbicara tentang pola distribusi. Berbicara tentang pola distribusi, ikan ini ternyata berasal dari Maladewa dan Sri Lanka, kawasan India, yang menyebar saat ini hingga 200 juta kilometer persegi luasnya yang mengikuti kawasan Indo-Pasifik. Jadi sebagai disclaimer, kawasan Indo-Pasifik ini merupakan kawasan yang sangat luas yang terdiri dari dua wilayah, yaitu wilayah India dan wilayah Pasifik. Nah, lingkaran merah itu merupakan wilayah India dan lingkaran biru ini merupakan wilayah Pasifik, yang mana antara kedua wilayah ini dihubungkan atau dijembatani oleh lingkaran hijau. Nah, lingkaran hijau ini kita sebut dengan Kepulauan Melayu Timur, sehingga ikan-ikan yang ada dari India masuk ke Pasifik melewati lingkaran hijau ini dan juga kadangkala hidup di lingkaran hijau ini. Oke, sebenarnya lingkaran hijau itu apa saja? Di situ terdiri dari 7 negara. 7 negara. Negara Laos, negara Singapura, negara Papua Nugini, Filipina, Brunei Darussalam maksud saya, mohon maaf, negara Malaysia, dan tentu saja negara tercinta kita, negara Indonesia. Jadi sebenarnya kita patut bersyukur dan berbangga ya terhadap negara kita Indonesia, karena atas letak geografisnya ini kita dilimpahkan berbagai macam kekayaan baik flora maupun fauna, tak terkecuali Lucanus bigutatus. Oke, baik. Kesesi habitat. Habitat itu kan semacam rumah. Jadi sebenarnya Lucanus bigutatus ini dia tempat tinggalnya di mana? Ya tentu saja di laut. Tapi bukan rumah itu yang saya maksud. Secara mendetail,
Ikan Lujanus bigotatus ini hidup di terumbu karang dengan kedalaman 3 meter hingga 30 meter. Jadi teman-teman kalau ingin menjumpai ikan ini, teman-teman tidak perlu menyebur ke samudra hanya untuk melihat ikan ini, karena dengan pinggiran laut saja atau di sekitar pantai, teman-teman sudah dapat menjumpai ikan ini. Ya kali ke samudra dimakan biayakan ya, ya gak apa-apa, sekali-sekali coba-coba. Enggak, itu Caca, nggak boleh. Kalau misalnya hanya untuk menjumpai ikan ini, teman-teman itu bisa berkunjung ke pinggir-pinggir laut ataupun ke bibir-bibir pantai. Oke, sesi ini saya akan mengajak teman-teman untuk berwisata bawah laut, diving, tanpa membayar tiket, tanpa ada tabung oksigen, semuanya paket lengkap dalam sesi ini. Oke, check it out. Lalu bagaimana dengan pola reproduksi Lujanus bigotatus? Sebenarnya secara umum kebanyakan ikan itu bereproduksi dengan dua cara, yaitu reproduksi internal dan reproduksi eksternal. Untuk reproduksi internalnya terjadi ketika ikan pejantan bertemu dengan ikan betina, lalu sel sperma dari ikan jantan ini membuahi sel telur dari ikan betina, kemudian dibiarkan selama beberapa saat, beberapa hari, beberapa minggu, kemudian dikeluarkan ke sela-sela terumbu karang untuk bermediasi lah istilahnya, sebelum nanti akan menetas menjadi ikan-ikan kecil yang cantik. Nah, pada saat pelepasan telur-telur tersebut ke terumbu karang, itu sudah masuk ke fase reproduksi eksternal. Dan tujuannya sebenarnya kenapa dimasukkan ke sela-sela terumbu karang, agar telur-telur ini yang bulat-bulat kecil ini tidak terancam predator, tidak diganggu, dan juga dapat menetas dengan baik. Dan ketika menetas juga sekaligus mendapat rumah baru, yaitu terumbu karang. Selanjutnya, kalau kita berbicara, kita meninjau benefit ekonomi maupun benefit of ekologi dari ikan ini, sebenarnya ada banyak sekali dan tidak cukup saya hanya membahasnya dalam beberapa waktu menit yang disediakan. Tetapi saya akan mencoba meringkasnya. Ikan ini bernilai ekonomi, salah satunya sebagai wisata, objek wisata. Para turis memotret, diving di sekitar terumbu karang, menemukan ikan yang cantik ini, dan itu dapat bernilai ekonomis. Kemudian ikan ini juga dapat dimanfaatkan para nelayan untuk berdagang, menghasilkan cuan, ya kan? Atau bisa juga dikonsumsi langsung, diolah menjadi makanan segar, sushi, ikan goreng, ikan masak, ikan tumis, semuanya sembarang ikan ini bisa diolah. Bisa jadi abon, bisa juga jadi ikan asin, atau bisa juga jadi olahan-olahan lainnya, tergantung kreativitas si koki. Oke, kita lanjut ke manfaat ekologi. Lujanus bigotatus dapat bermanfaat sebagai komponen kelestarian ekosistem terumbu karang. Kenapa bisa? Misalnya seperti ini. Ada hubungan simbiosis antara terumbu karang dengan ikan ini. Di samping ikan ini juga mendapatkan rumah dari terumbu karang juga mendapatkan manfaat dari ikan ini. Kemudian ikan ini dapat menjadi salah satu indikator sehat atau tidaknya ekosistem terumbu karang di suatu wilayah. Jadi kalau misalnya ikan ini sudah tidak didapatkan lagi atau jarang ditemui di suatu wilayah tertentu, maka bisa dicurigai ekosistem terumbu karang di wilayah itu sedang terganggu. Oke.
Kalau berbicara tentang gizi, saya mengutipnya dari situs nilaigizi.com, situs resmi ya tentunya. Dalam 100 gram ikan Lucanus bugutatus ini atau Tuspos snapper atau ikan kakap berbintik 2 mengandung 92 kilokalori energi, 20 gram protein, 0,7 gram lemak, dan sama sekali tidak mengandung karbohidrat. Dan yang menjadi zat gizi unggulan dari ikan ini adalah proteinnya, fosfornya, dan vitamin B1. Wah, cocok sekali karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, kita butuh banyak protein untuk menjaga imunitas tubuh kita. Kita juga butuh banyak vitamin B1 untuk menjaga imunitas tubuh kita, dan juga fosfor ini dapat dimanfaatkan pada penguatan tulang tubuh kita. Banyak sekali ya manfaatnya ditinjau dari segi gizi mengenai ikan ini. Oke, thank you very much. Terima kasih sudah menemani saya di menit-menit akhir ini. Saya harap apa yang bisa saya perkenalkan kepada teman-teman semua bisa menjadi bahan motivasi, bahan edukasi agar kita selalu senantiasa menjaga semua kekayaan alam, sumber daya tak terkecuali Lucanus bugutatus yang terdapat di perairan laut Indonesia. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata dan juga atas kekurangan yang terjadi. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga saya turut mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada segala perhatian yang teman-teman dan pemirsa berikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.